Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Putrawi Adrian dengan NIM 2314062387. Apakah teman-teman tahu apa itu pengertian dari game interaktif edukatif? Nah, game interaktif edukatif adalah permainan digital atau non-digital yang dirancang secara khusus dengan tujuan mendidik, sambil tetap menghibur dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, game interaktif edukatif dapat berupa permainan digital atau non-digital yang dirancang secara khusus dengan tujuan mendidik. Contoh permainan digital yaitu kuis matematika yang dirancang secara khusus untuk mendidik. Selain mendidik juga, game interaktif edukatif harus menghibur dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, game ini menjadi media pembelajaran yang menggabungkan unsur permainan dengan konten edukatif, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Jadi, dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, game ini menjadi media pembelajaran yang menggabungkan unsur permainan dengan konten edukatif. Tidak hanya terdapat unsur permainan saja, tapi bisa menggabungkan unsur permainan dengan konten edukatif, sehingga siswa di sini dapat belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran di dalam kelas tidak monoton. Adapun manfaat dari game interaktif edukatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SD. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, game edukatif dirancang dengan tampilan visual yang menarik dan sistem rewards seperti skor, level, atau badge yang dapat membangkitkan semangat siswa. Nah, di sini siswa lebih termotivasi untuk belajar karena merasa senang dan tertantang saat menyelesaikan permainan. Contohnya yaitu kuku, kuis kuadrat yang memberikan skor setelah menyelesaikan soal. Nah, ini bisa membuat siswa lebih bersemangat dalam mengerjakan soal-soal dan latihan yang telah diberikan. Manfaat yang kedua yaitu membantu pemahaman konsep dengan secara visual dan praktis. Nah, game interaktif seringkali menyajikan konsep abstrak dalam bentuk visual dan simulasi, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa SD yang masih dalam tahap berpikir konkret operasional. Contohnya yaitu game science yang menunjukkan simulasi fotosintesis atau siklus air. Nah, di sini membantu siswa melihat bagaimana sih suatu proses secara langsung melalui animasi. Tidak hanya sekedar hanya membaca saja di dalam buku paket, tetapi juga bisa melihatnya secara animasi atau secara langsung. Manfaat yang ketiga yaitu melatih keterampilan kognitif dan problem solving. Game edukatif seringkali melibatkan tantangan, teka-teki, atau soal yang mendorong siswa untuk berpikir logis dalam mengambil keputusan dan mencari solusi. Nah, ini sangat baik bukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis sejak dini. Contohnya seperti game seperti puzzle bahasa Indonesia atau mes matematika yang meminta siswa untuk menyusun kata, mencari jalan keluar atau memecahkan masalah tertentu guna untuk melatih daya pikir dan logika. Nah, teman-teman, PPT ini berjudul Desain Game Interaktif dalam Pembelajaran SD. Sebelum itu, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Dimas Putrawi Adrian dengan NIM 2314062387 dengan mata kuliah Multimedia Pembelajaran di SD. Kita lanjut ke pengertian game interaktif. Secara konseptual, game interaktif adalah permainan yang melibatkan partisipasi aktif pengguna dalam menyelesaikan tantangan atau tugas. Jadi, game interaktif adalah jenis permainan yang meminta siswa untuk aktif, bukan hanya untuk melihat dan mendengarkan saja. Dalam konteks pembelajaran, game ini bertujuan membantu anak-anak memahami pelajaran lewat permainan yang sangat menarik, bukan hanya lewat ceramah yang diberikan guru. Misalnya,
Yang pertama yaitu game matematika yang menampilkan soal-soal dengan animasi yang sangat lucu. Yang kedua yaitu kuis bahasa Indonesia dengan sistem skor dan ranking. Game interaktif dapat menggabungkan dua unsur, yaitu unsur hiburan dan unsur pendidikan, yang bertujuan agar anak-anak senang dalam pembelajaran tanpa merasa bosan dan jenuh. Kita lanjut ke unsur utama desain game edukatif. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran harusnya jelas dan sesuai kurikulum. Di dalam game, harus dibuat berdasarkan kompetensi dasar di kurikulum. Misalnya, kalau temanya pecahan, maka semua game berputar di soal pecahan, bukan menyimpang ke materi lain ya teman-teman. Yang kedua yaitu interaktivitas. Di sini, siswa harus terlibat secara aktif. Nah, siswa di sini harus bisa mengklik, memilih, menyeret, menjawab, atau menggerakkan karakter di dalam game. Bukan sekedar hanya menonton animasi-animasi yang ada di dalam game tersebut. Ketiga yaitu umpan balik. Dengan memberikan respon secara langsung. Ketika siswa menjawab benar, game memberikan ucapan seperti hebat atau efek suara. Kalau salah, diberikan petunjuk atau kesempatan mengulang. Keempat, tantangan. Di dalam game harus mempunyai level kesulitan yang bertahap, dimulai dari mudah sampai ke sulit, agar siswa tidak cepat bosan atau terlalu frustasi. Yang kelima yaitu visual dan audio. Di dalam game, visual dan audio haruslah sangat menarik dan mendukung materi, entah itu dari segi warna, animasi, dan suara. Warna, animasi, dan suara sangat penting agar game tampak hidup dan membuat anak semakin tertarik untuk belajar. Yang keenam yaitu evaluasi. Di sini kita harus bisa mengukur pemahaman siswa, misalnya melalui skor akhir, jumlah soal benar, atau level yang dicapai. Nah, kita lanjut ke teori belajar di dalam game. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Nah, anak-anak membangun pemahaman mereka melalui pengalaman langsung, bukan hanya menerima informasi dari guru saja. Nah, dengan adanya game, memungkinkan anak mencoba, gagal, lalu belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu behaviorisme. Memberikan reward atau hukuman kecil berdasarkan tindakan. Misalnya, menjawab benar akan mendapatkan poin 20. Ketika menjawab salah, tidak akan mendapatkan poin. Nah, dengan ini dapat memotivasi siswa agar tetap lebih berusaha. Yang ketiga yaitu kognitivisme, dengan fokus pada proses berpikir dan pemecahan masalah. Di sini, game dapat melatih cara berpikir siswa, bukan hanya sekedar menghafal, misalnya teka-teki logika atau menyusun kalimat. Teori yang keempat yaitu teori flow, atau keterlibatan optimal saat bermain, di mana saat siswa asik bermain dan belajar, mereka berada dalam zona fokus atau flow, tidak terasa waktu berjalan, dan mereka betul-betul terlibat penuh. Nah, di sini ada beberapa contoh dari game interaktif SD. Yang pertama yaitu Mathletic. Nah, game Mathletic ini adalah game matematika yang mempunyai level sesuai kemampuan siswa. Contoh game interaktif yang kedua yaitu Kuku atau kuis kuadrat. Nah, Kuku adalah kuis interaktif dengan memberikan skor di tiap jawaban. Contoh game interaktif yang ketiga yaitu Science Lab, yaitu simulasi eksperimen sains secara sederhana atau simulasi percobaan IPA yang aman dan menyenangkan. Contoh game interaktif yang keempat yaitu puzzle bahasa dengan menyusun huruf menjadi kata atau kalimat. Contoh game interaktif yang kelima yaitu word wall, dapat seperti kuis, pencocokan kata, dan aktivitas-aktivitas belajar lainnya. Nah, kita lanjut ke manfaat game interaktif bagi siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya game interaktif, siswa dapat lebih termotivasi. Karena dengan seperti bermain, anak-anak merasa belajar bukanlah sebuah beban. Yang kedua yaitu membantu pemahaman konsep secara visual dan praktis. Nah,
Dengan adanya gambar, animasi, dan suara, pasti akan memudahkan pemahaman siswa dibandingkan penjelasan secara verbal saja. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan berpikir dan problem solving. Nah, apalagi di dalam game dapat berupa tantangan. Nah, dengan adanya tantangan ini dapat melatih mereka dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, contohnya pemecahan masalah dalam matematika. Yang keempat yaitu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, dengan adanya game interaktif ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan asik karena tidak berfokus pada teknik ceramah saja. Yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Jadi di sini anak tidak menjadi pasif, tapi ikut bergerak, menjawab, dan memilih. Ini sangat penting untuk pembelajaran abad ke-21. Nah, teman-teman, sudah sampai ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, game interaktif edukatif adalah media pembelajaran efektif untuk siswa SD. Game interaktif edukatif juga bisa menggabungkan unsur belajar dan bermain yang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu saran. Guru perlu memilih atau merancang game sesuai dengan tujuan pembelajaran siswa. Nah, game sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan satu-satunya metode mengajar. Nah, teman-teman, ini adalah kuis pertama yang saya buat, yaitu kuis perkalian dan pembagian. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan menguasai operasi dasar perkalian dan pembagian bilangan bulat kecil 1-10. Yang kedua yaitu siswa dapat menyelesaikan soal-soal perkalian dan pembagian dalam konteks permainan secara mandiri dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu siswa mampu meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir melalui game interaktif ini ya teman-teman. Nah, adapun deskripsi singkat alur permainan, permainan interaktif, kuis, perkalian, dan pembagian adalah sebuah game edukasi di mana pemain diminta untuk menjawab soal perkalian dan pembagian yang telah ditetapkan dan ditentukan. Pemain akan diberikan soal, dan mereka harus memilih jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang tersedia. Adapun cara bermain dan penilaian, nah cara bermain yang pertama yaitu dengan menekan play untuk bermain. Yang kedua, soal berupa pilihan ganda atau opsi. Ketiga, pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Nah teman-teman, ketika teman-teman telah memilih jawaban yang tepat, maka jangan lupa kirim ya teman-teman. Yang keempat yaitu terdapat 5 soal. Adapun sistem penilaian, nah setiap soal bernilai 20 poin. Nah, di sini ada ketentuan penilaian. Jika benar 5 atau betul semua, akan mendapatkan 100. Benar 4, salah 1, akan mendapatkan 80. Jika benar 3, salah 2, akan mendapatkan 60. Jika benar 2, salah 3, akan mendapatkan 40. Jika benar 1, salah 4, akan mendapatkan 20. Jika salah semua, maka akan mendapatkan 0 ya teman-teman. Nah, apakah Anda siap? Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh dari kuis ya teman-teman. Nah, berapakah 2 kali 4? 2 kali 4 sama dengan 8. Ketika Anda telah memilih opsi, jangan lupa kirim ya teman-teman. Nah, ketika jawaban Anda benar, maka di opsinya maka akan mendapatkan tanda hijau atau centang hijau ya teman-teman. Ketika Anda menjawab salah, maka akan terlihat jawaban yang benar ya teman-teman. Nah, di sini ada media yang saya gunakan yaitu media Canva ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengisi kuis ini bisa menggunakan HP teman-teman.
Adapun yang saya tonjolkan di dalam kuis ini yaitu seperti animasi-animasi yang keren, lucu, dan tidak membosankan. Nah, teman-teman, ini adalah kuis kedua yang telah saya buat. Kuis yang kedua yaitu bernama nama buah dan warna dalam bahasa Inggris. Adapun tujuan permainan atau tujuan pembelajaran, tujuan dari permainan interaktif warna dan buah dalam bahasa Inggris adalah untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris anak-anak terkait buah-buahan dan warna, serta kemampuan mereka dalam mengenali dan membedakan warna dan buah-buah dalam bahasa Inggris. Selain itu, permainan ini juga bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak-anak dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada deskripsi alur permainan. Permainan ini adalah jenis permainan interaktif yang dirancang untuk menguji dan meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mengenali warna dan buah-buahan. Pemain akan diperlihatkan berbagai gambar warna dan buah, lalu diminta untuk mencocokkan warna dengan buah yang tepat, atau menjawab pertanyaan terkait warna dan buah. Nah, permainan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok ya teman-teman. Bisa disesuaikan untuk berbagai tingkat usia. Adapun cara bermain dan penilaian tidak kalah jauh dari permainan yang telah saya buat yang pertama ya teman-teman. Nah, apakah kamu siap? Ayo. Apakah nama buah di samping dalam bahasa Inggris? Ya, betul sekali. Ketika Anda memilih salah satu opsi yang menurut Anda benar, jangan lupa mengirim ya teman-teman. Nah, cara pengerjaannya pun sama dengan kuis yang pertama ya teman-teman. Nah, adapun platform atau media yang saya gunakan yaitu Canva. Nah, elemen interaktif yang saya gunakan yaitu seperti elemen buah-buahan. Nah, di sini saya menonjolkan buah-buahan ya teman-teman. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin melihat siapa saja yang telah mengerjakan, maka teman-teman bisa melihat di respon. Nah, di sini terlihat respon siapa yang menjawab ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.